Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga Jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah persiapan ujian sekolah. Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, dan Komisi Doa GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah dalam rangka persiapan ujian sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Ibadah akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 pukul 10 pagi melalui Zoom Meeting. Ibadah akan dilayankan oleh Pendeta Kuku Purwidianto. Berikut nama-nama jemaat yang akan mengikuti ujian sekolah. Kami menanti kehadiran dan partisipasi jemaat anak, remaja, pemuda, beserta orang tua pada ibadah tersebut. Apabila terdapat nama-nama jemaat yang belum terdaftar, Bapak Ibu dapat menghubungi Penatua Oki. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Pergantian anggota majelis, personalia komisi, dan pengurus kelompok tahun 2021. Sebagaimana telah ditetapkan dalam sidang majelis pekerja lengkap GKJ Bambu Kuning ke-78, bahwa pada tahun 2021 akan dilaksanakan pergantian dan penambahan anggota majelis, personalia komisi, dan pengurus kelompok. Yang pertama, pergantian anggota majelis. Terdapat 6 orang majelis yang akan berakhir masa pelayanannya pada tanggal 30 Agustus 2020 dan 6 orang majelis yang akan berakhir masa pelayanannya pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut. Rencana pemilihan anggota majelis tahun 2021 akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Yang kedua, pergantian personalia komisi dan pengurus kelompok. Rencana pengangkatan personalia komisi dan pengurus kelompok akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Majelis GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan pelantikan personalia komisi dan pengurus kelompok tahun 2021. Pelantikan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Ibadah akan dilayankan oleh Pendeta Kuku Purwidianto SSI. Berikut nama-nama personalia komisi dan pengurus kelompok. Masa Raya Paskah GKJ Bambu Kuning diselenggarakan sejak tanggal 17 Februari hingga 4 April 2021. Pada tahun ini, umat kembali diajak untuk berkomitmen menjalani gerakan 40 hari berbuat baik yang telah disesuaikan dengan konteks pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Berikut kami sampaikan kalender gerakan berbuat baik. Informasi selanjutnya, dalam rangka Masa Raya Paskah, GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan webinar kesehatan dengan tema Esensi Nutrisi di Masa Pandemi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 9.30 pagi. Webinar ini menghadirkan narasumber Dr. Wina Sinaga, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik, yang merupakan dokter dan dosen Departemen Ilmu Gizi FKUI RSCM.
Kegiatan akan diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Bayu Ugro. Informasi berikutnya, sebagai bentuk dukungan doa bagi warga jemaat yang ingin didukung dalam doa, dapat menghubungi Komisi Doa melalui Ibu Sri Sumarni. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta, atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan hingga saat ini. Mari bersama kita mempersiapkan diri, memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga, 7 Maret 2021, bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto SSI dengan tema Altar dan Pasar. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu bersaat teduh. Selamat beribadah. Mazmur 84 ayat kedua sampai dengan kelima. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu,
yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ibadah Minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Pencipta dan Pemelihara semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari kerap kali kita gemar membeda-bedakan antara hal-hal yang dianggap rohani dan jasmani. Bahkan kita mempertentangkan keduanya. Yang satu dianggap lebih buruk atau lebih baik dari yang lain. Keduanya seakan harus dipisahkan, tidak bisa saling bersama-sama seiring sejalan. Apa yang dilakukan Yesus pada peristiwa Bait Allah bukan hendak mempertengkarkan antara yang rohani dan jasmani, antara altar dan pasar, antara rohaniawan dan umat awam. Yesus bertindak tegas dan keras karena di Bait Allah terjadi ketidakadilan
dan kecurangan berkedok ritus agama. Pagi hari ini kita diajak untuk menengok kembali praktek-praktek keagamaan kita, baik secara personal maupun komunal, dan mari bertanya kepada diri masing-masing, apakah kehidupan beragama kita menjadikan kita terbuka, peduli dan mengasihi semua ciptaan, ataukah justru menenggelamkan kita menjadi pribadi yang semakin tertutup dan tidak peduli kepada sesama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Sinarilah hati kami dengan terang Roh Kudus, agar saat ini kami dapat merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan lebih lagi ajari kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Berkati hamba-Mu, bila apa yang disampaikan murni karena pertolongan Tuhan, Engkau yang memberkati apapun yang diajarkan, apapun yang disampaikan, sungguh bersumber dari Allah saja. Berfirmanlah ya Allah, dan kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin. Pembacaan Alkitab di ibadah Minggu pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 22. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?"
Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan terus berupaya sesungguh-sungguhnya untuk melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Altar dan pasar. Sama-sama berakhiran ar, tetapi keduanya sudah lama dipisahkan, bahkan dipertentangkan. Altar dan pasar. Altar mewakili gereja. Dilihat sebagai simbol kehidupan rohani, kehidupan spiritual. Sedangkan pasar mewakili dunia usaha. Atau dengan kata lain kita sebut bisnis. Dan ini menggambarkan atau menyimbolkan kehidupan jasmani, kehidupan duniawi. Altar atau gereja kerap kali dipandang sebagai wilayah yang sakral, yang kudus, yang suci. Tempat berjumpanya manusia dengan Tuhan. Sebaliknya pasar atau dunia usaha dilihat sebagai kehidupan yang kotor. Ada yang mengatakan ini arena perebutan uang, sumber dosa, penuh kecurangan dan kebohongan. Kalau altar itu tempat berjumpanya manusia dengan Tuhan, maka pasar adalah tempat bertemunya manusia dengan setan. Altar mengajarkan pengendalian diri. Sementara pasar mendorong manusia untuk memiliki ambisi. Altar mengajarkan solidaritas dan pasar mengharuskan persaingan. Nah, cara pandang ini kemudian mempengaruhi praktek beriman orang-orang Kristen. Cara pandang ini kemudian banyak mempengaruhi praktek bergereja orang-orang percaya. Ada orang-orang yang mungkin merasa belum layak atau merasa takut ketika diminta untuk mengambil bagian pelayanan di gereja dengan alasan sebab sehari-hari mereka menjadi bagian dari dunia pasar atau bisnis. Ketika diminta untuk ambil bagian dalam karya pelayanan yang lebih besar atau lebih dalam, lalu mengatakan, wong sehari-hari ya kehidupanku masih bergelut dengan dosa, kok rasanya belum pantas gitu ya, rasanya belum layak. Tetapi juga sebaliknya ada orang-orang yang justru menganggap bahwa persekutuan, pelayanan, atau bisa dikatakan menjadikan hari Minggu sebagai hari pertobatan. Kita sering mendengar ungkapan begini,
Ya Senin sampai Sabtu kita sudah terlalu banyak melakukan dosa di tempat kerja kita atau di tengah kehidupan ini, maka hari Minggu sudah selayaknya kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa, diampuni dan selesai. Dan persoalannya Senin dan sampai Sabtu lalu kita kembali ke dunia yang berbeda itu. Nah saudara-saudara, pemisahan antara altar dan pasar ini seakan-akan sepertinya dibenarkan oleh peristiwa marahnya Tuhan Yesus tatkala menyaksikan pelataran Bait Allah dipakai untuk ajang jual beli. Tuhan Yesus seakan-akan marah dan seakan mengatakan bahwa altar atau gereja tidak boleh bersatu dengan pasar. Kehidupan rohani tidak bisa seiring sejalan dengan kehidupan jasmani, harus terpisah. Tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Apakah benar dikotomi antara altar dan pasar yang tidak boleh saling berhubungan, tidak boleh bersatu, tidak bisa seiring sejalan, inilah yang membuat Yesus marah besar saat itu? Ternyata tidak. Yesus marah bukan karena terjadi transaksi jual beli. Yesus marah sekali lagi bukan karena ada transaksi bisnis di pelataran Bait Allah, bukan itu. Bukan pula karena ketika ada transaksi jual beli, lalu kemudian itu membuat bising, membuat kotor atau membuat penuh sesak area pelataran Bait Allah. Dan Yesus marah, bukan itu. Apa? Yesus marah karena dalam praktek jual beli saat itu terjadi kecurangan, penipuan dan ketidakadilan. Ada kong kali kong. Dan itu terjadi dan makin disayangkan kong kali kong itu, kecurangan itu mengatasnamakan aturan dan ritus agama, hukum-hukum agama. Nah, William Barclay dalam bukunya, saya mencatat dari buku itu ada dua sebetulnya yang membuat Tuhan Yesus kemudian marah besar. Di Bait Allah saat itu orang berbondong-bondong datang karena merayakan Paskah orang Yahudi. Dan kita bisa membayangkan betapa banyaknya orang berbondong-bondong ke Bait Allah. Mereka ingin memberikan persembahan mereka. Salah satunya adalah persembahan korban di Bait Allah. Nah biasanya umat datang dari berbagai penjuru dunia ini membawa binatang persembahan mereka dari rumah masing-masing. Nah persoalannya sesampainya mereka di Bait Allah, binatang-binatang tersebut harus diperiksa oleh otoritas terkait. Para pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin Bait Allah, mereka punya otoritas untuk memeriksa hewan korban itu. Apakah itu sudah sesuai dengan aturan hukum Yahudi? Apakah sudah layak untuk dipersembahkan ataukah belum? Nah di sini letak persoalannya. Biasanya ketika umat membawa persembahan, korban persembahan, hewan dari rumah, maka otoritas-otoritas yang berwenang itu mengatakan hewan ini tidak layak dipersembahkan. Lalu apa yang terjadi? Suka tidak suka, mau tidak mau, umat yang telah menempuh perjalanan berhari-hari dari tempat tinggal mereka, kemudian harus membeli binatang di pelataran Bait Allah. Dan luar biasanya harganya bisa 10 kali lipat dari harga standar di luar pelataran Bait Allah. Kong kali kong, ketidakjujuran, kelicikan, kecurangan terjadi di sana. Tidak hanya soal binatang persembahan, tidak hanya soal hewan korban. William Barclay juga menuliskan tentang praktek penukaran uang. Lah kenapa? Ketika uang ditukar, bukankah itu justru membantu? Bapak, Ibu, dan Saudara, umat yang berasal dari berbagai wilayah ini biasanya memiliki mata uang masing-masing sesuai dengan daerah mereka.
Dan sesampainya bait Allah mereka harus menukar uang itu, dan menariknya ternyata para pemilik jasa penukaran uang telah menetapkan standar penukaran sesuka hati mereka. William Barclay mencatat jumlah keuntungan setiap satu kali transaksi penukaran uang bisa mencapai 1 kali upah pekerja per hari. Nah, kita bisa kira-kira melihat atau mencari upah pekerja kalau zaman sekarang berapa gitu ya per hari. Nah, kalau ini dibandingkan dalam konteks waktu itu bisa dihitung sendiri berapa jumlah keuntungan mereka selama sehari penuh. Mungkin bisa terjadi 10 transaksi, 10 kali 1 kali upah pekerja tiap hari. Atau bisa 20 kali transaksi, dan betapa besar keuntungan mereka. Dan ini yang membuat kecurangan kong kali kong itu terjadi dengan luar biasa. Ini yang membuat Yesus marah besar. Bukan pada bisnisnya, tetapi pada praktek terselubung di dalamnya. Adanya penipuan, adanya kecurangan. Dan sekali lagi, makin disayangkan ini terjadi karena adanya persekongkolan jahat antara pemimpin bait Allah dengan para pelaku pasar di bait Allah itu. Nah, apa artinya? Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang kebal atas virus dosa. Baik pelaku pasar maupun pelaku altar. Sama-sama bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itulah di 1 Petrus 5 ayat 8 kita pasti mengingat teks itu. Firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang menghaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kurang tepat kalau kita memisah-misahkan antara altar dan pasar. Apalagi ketika kita memandang wilayah yang satu ini lebih suci, lebih sakral, bebas dari dosa, tempat bertemunya Tuhan, begitu. Tempat bertemunya dengan Tuhan. Sementara wilayah yang lain lalu kemudian kita maknai ini tempat yang pasti penuh dengan dosa, orang-orangnya penuh dengan dosa dan harus dijauhi dan yang lain. Siapapun kita, tidak ada yang bisa kebal atas virus dosa. Siapapun bisa jatuh ke dalam dosa di area manapun. Nah, saudara-saudara, di tahun 2006, seorang penulis buku berjudul God Business, memaknai bisnis secara Kristiani, bernama Paul Stephen, dia mengusulkan cara pandang baru dalam melihat altar dan pasar. Keduanya tidak untuk dipisahkan dan dipertentangkan, tetapi keduanya harus saling membangun dan memberdayakan. Kita bisa lihat di slide yang sudah disiapkan. Yang pertama, Paul Stephen mengatakan pasar harus dilihat sebagai suatu arena untuk bersaksi. Jadi kalau orang biasanya melihat pasar itu sebagai sebuah tempat di mana ada berbagai macam dosa, ambisi, tidak ada belas kasihan di sana, persaingan dan lain-lain. Tetapi justru Paul Stephen mengatakan pasar harus dilihat sebagai suatu arena untuk bersaksi, sebuah ladang misi. Mengapa? Saudara-saudara, kalau kita hitung-hitung, jujur harus kita akui bahwa sebagian besar waktu kita, orang-orang Kristen, dihabiskan di area pasar, di lingkup pekerjaan kita. Di sanalah kita berelasi dengan banyak orang dari berbagai latar belakang agama, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Karenanya ketika ibadah, di bagian akhir ibadah ada
ritus pengutusan, liturgi bagian pengutusan, selalu kita diingatkan, kembalilah ke tengah kehidupan. Kesaksian yang real, yang konkret terjadi bukan di gedung gereja, tetapi di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, di gudang-gudang, di pasar-pasar. Kalau kita mungkin pengajar atau guru, ya di sekolah-sekolah. Di terminal-terminal, di stasiun, di jalan raya, di tempat-tempat kerja kita. Ya termasuk kalau sekarang kita bekerja dari rumah, berarti juga di rumah. Dimanapun dan apapun pekerjaan kita di sana, itu adalah ladang, area bagi kita untuk bersaksi. Nah, Pendeta Yahya Wijaya dalam bukunya berjudul Kesalehan Pasar, dia menulis sangat baik. Ia mengingatkan satu hal. Ia menulis demikian. Eksistensi masyarakat ditentukan dari kualitas kesalehan pasarnya. Masyarakat yang mengesampingkan etika berbisnis tidak memiliki masa depan. Krisis ekonomi, ketimpangan sosial, kemiskinan yang terjadi di banyak tempat bersumber dari krisis etika dalam berbisnis. Artinya, pemulihan ekonomi sangat bergantung pada pertobatan pasar dan pelaku-pelakunya. Jika kita membiarkan pasar ini jahat, maka seluruh masyarakat juga akan menjadi jahat. Disinilah kita semua diutus untuk mempersaksikan nilai-nilai Kristiani di tengah kehidupan pekerjaan kita, di tengah kehidupan pekerjaan dimanapun kita ditempatkan. Kita mengabdikan diri. Nah, bersyukur ketika di beberapa tempat, di beberapa kantor, mungkin di beberapa pabrik, sudah mulai membangun persekutuan-persekutuan karyawan, pekerja. Dan mereka bersekutu di tengah, di antara waktu-waktu yang terbatas yang mereka pakai untuk bekerja. Dan ini menjadi bagian yang baik. Karena di sanalah tempat kita bersaksi sesungguh-sungguhnya. Nah, yang kedua, yang terakhir. Pasar harus menjadi sarana pertumbuhan dan kemajuan gereja. Dan ini ternyata adalah realita yang tidak bisa dipungkiri sejak berabad-abad lamanya, sejak beratus-ratus tahun lamanya. Gereja tumbuh dan berkembang. Kekristenan tumbuh dan berkembang salah satunya karena peran dari dunia usaha. Warga gereja adalah pelaku-pelaku pasar yang memiliki hati untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pelayanan, bagi gereja Tuhan, bagi pemberitaan Injil. Dan itu jelas dari hasil rezeki jerih lelah mereka untuk Tuhan, dipersembahkan kembali untuk kemajuan pewartaan Injil Kristus. Kalau kita lihat catatan sejarah, banyak sekali lembaga-lembaga misi pekabaran Injil ke belahan dunia, ke berbagai macam tempat, ke daerah-daerah terpencil. Dan ternyata itu diprakarsai oleh para pelaku-pelaku pasar. Bisa dikatakan para pemilik-pemilik modal, pengusaha-pengusaha, termasuk juga orang-orang yang tergerak, turut ambil bagian dalam pekabaran Injil. Dalam konteks bergereja di masa pandemi saat ini menjadi apresiasi untuk kita semua. Salah satunya di GKJ Bambu Kuning, dengan situasi kondisi yang tidak mudah saat ini, terkait dengan pekerjaan perekonomian. Tetapi komitmen warga gereja untuk terus memberi diri, untuk terus melayani, juga untuk terus memberikan persembahan, untuk berbagi kasih. Melalui komisi diakonia, melalui tim peduli COVID dan yang lain, luar biasa. Tidak berhenti, tidak justru menjadi redup, tetapi ini dipakai untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sangkul sinangkul ing pot-repot. Dan saya percaya ini semua hasil dari jerih lelah dalam bekerja, dari pasar,
dari lingkup pekerjaan saudara-saudara, apapun itu. Nah, saudara-saudara, altar dan pasar, keduanya tidak bisa lagi dipertengkarkan. Tidak bisa sekedar saling menghakimi, tetapi keduanya harus bersinergi, saling memberdayakan, saling menginspirasi demi kemajuan bersama, mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Selamat menjadi saksi Tuhan di tengah pekerjaan saudara-saudara, dimanapun dan apapun yang saudara kerjakan saat ini. Kiranya Tuhan memampukan. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Tidak saatnya untuk membeda-bedakan mana area yang suci, sakral, kudus, dan mana area yang penuh dengan dosa, kejahatan, persaingan, altar dan pasar. Tidak lagi untuk dipertengkarkan, tetapi justru harus saling berjalan bersama, saling memberdayakan, saling menginspirasi. Karena keduanya dipakai oleh Allah untuk mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Masing-masing adalah area-area yang baik agar firman Tuhan disampaikan kepada mereka yang rindu, yang haus dan lapar akan kebenaran Allah. Pakailah kami di tengah kehidupan pekerjaan kami, di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di pasar, di jalan raya, dimanapun Engkau tempatkan kami untuk berjerih lelah, mencari rezeki. Biarlah di sana pun kami bersaksi, mempersaksikan Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Jadikanlah kami teladan, contoh, pribadi-pribadi yang terus mempersaksikan Kristus di tengah dunia. Saat ini kami berdoa menaikkan syafaat kami untuk saudara-saudari kami yang bergumul dalam sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk Ibu Maya Hendrison, untuk Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, untuk Ibu Saniem, untuk Ibu Mami Sumarni, Ibu Rukina, Ibu Ria Manurung, Ibu Jumini Yato Suito, untuk Mas Abed Niku, untuk Mbak Yuliana, untuk Bapak Dwi Warna, Mas Angga, Adik Sena Gloria Anandita, untuk Ibu Dia Susilowati, untuk Mbak Kristi Utami Dwi Nusa Aji, untuk Ibu Ida Tiarma Silalahi dan Ibu Duma Hutahain. Dalam gumul juang mereka, dalam keletihan kelemahan fisik mereka, hadirlah ya Allah, curahkanlah berkat-Mu, berikanlah kesembuhan dan pemulihan untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang terus bergumul di tengah pandemi saat ini, dalam relasi keluarga, relasi suami dan istri, orang tua dan anak, dan seluruh anggota keluarga. Biarlah kami terus dekat satu dengan yang lain dalam setiap pergumulan kami mau bersama-sama ya Allah. Anak-anak kami dalam pergumulan mereka belajar secara daring. Berkati mereka, berkati guru-guru mereka yang harus mengajar dengan metode-metode yang baru. Berikanlah kesabaran. Juga untuk anak-anak kami berikanlah ketekunan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul
mempersiapkan pernikahan mereka. Kami berdoa untuk Mas Yosep, kami berdoa untuk Mas Agam, dan juga Mbak Kirli. Segala sesuatunya boleh dipersiapkan dengan baik sampai di hari H nanti. Diberkati, diteguhkan pernikahan mereka, dan itu menjadi berkat bagi keluarga baru mereka kelak. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini bergumul untuk mendapatkan momongan, atau juga para ibu yang tengah mengandung. Kami berdoa untuk Ibu Endang Arisikin dan Ibu Sabdasih Suci. Kiranya Tuhan memberkati dalam proses kehamilan hingga nanti anak yang terkasih dapat terlahir ke tengah dunia dan membawa sukacita bagi keluarga. Kami berdoa pula untuk kehidupan bergereja GKJ Bambu Kuning, ibadah dan kegiatan masa raya Paskah, khususnya untuk seminar kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pembinaan Warga Gereja di hari Sabtu besok. Kiranya Tuhan berkati, biarlah ini dapat menjadi berkat bagi warga jemaat, seluruh peserta yang hadir. Mengingatkan kami untuk terus mensyukuri dengan merawat tubuh kami ini. Kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus kelompok, personalia komisi, untuk tim-tim yang ada, khususnya tim PEC, tim peduli COVID-19, media sedulur, dan juga tim produksi ibadah minggu dan khusus. Berkati pelayanan kami di tengah pandemi saat ini, ya Allah. Kami berdoa pula untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, upaya pemerintah menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat, juga untuk para tenaga medis yang berada di garis depan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tetap berikan mereka keselamatan, semangat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh keberanian dan sukacita. Kami berdoa untuk masyarakat agar terus menaati protokol kesehatan COVID-19. Mereka boleh bijaksana, arif, berhikmat, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan benar-benar memperhatikan arahan dan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Kami serahkan hanya dalam satu pribadi, Yesus Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Ibu Muji Raharjo. Disilakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah Di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Dengan sikap sempurna, bersama-sama kita nyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada ibadah Minggu pagi hari ini, kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat, kasih, dan pertolongan dari Tuhan yang telah kita terima hingga saat ini. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara yang berupa persembahan syukur bulanan, persembahan ULK, persembahan syukur mingguan, persembahan P2G, persembahan untuk kembang nasi, serta persembahan syukur lainnya dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam menghimpun persembahan adalah dari Mazmur 118 ayat yang ke-29, yang demikian firman Tuhan. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tebu gendang sambil menari.
Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini ke dalam doa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur atas segala berkat, kasih dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini, terutama penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami atas kasih-Mu, pada kesempatan ini kami menghimpun dan kami bawa dan serahkan persembahan kami kepada-Mu. Tuhan terima dan Tuhan berkati persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat-Mu untuk kami dapat melayani-Mu, mengabarkan karya-karya keselamatan dan karya sukacita daripada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Lindungi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, jauhkan dari segala godaan, berikanlah kebijaksanaan kepadanya, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah, bimbing dan ajar kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu, dapat mempersembahkan hidup kami, dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Apabila di dalam kami menghimpun persembahan ini terselip dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Inilah seru doa kami, ucapan syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Jadilah umat beriman yang santun dan sopan, serta ramah dan bersahabat. Sampaikanlah cinta kasih dan kebaikan Allah kepada semua orang. Dengan penuh sukacita, kini terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI dan kepada seluruh pelayan ibadah untuk pelayanannya dalam ibadah minggu kali ini. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning menghimbau kepada jemaat agar tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat melanjutkan ibadah di tengah keluarga, di tengah kehidupan, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.